Hai para Moviekers, apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat ya? Jumpa lagi dengan saya si Rau. Sekarang saya akan membahas alur cerita sebuah film jadul yang gak kalah seru. Film ini berjudul Edward Scissorhands, yang ditulis dan disutradarai oleh Tim Burton dan dibintangi oleh Johnny Depp. Jangan lupa pakai headsetnya, siapkan cemilan, and let's go! Suatu malam, seorang wanita tua menceritakan kisah pada cucunya sebelum tidur. Dahulu kala ada seorang penemu yang tinggal di sebuah kastil. Penemu itu bernama Vincent Price. Ia banyak menciptakan benda-benda, saking pintarnya, ia pun bisa menciptakan manusia. Ia hampir menciptakan manusia dengan sempurna, namun sayang, Vincent Price mengidap penyakit jantung, dan ia pun meninggal. Jadi, manusia ciptaannya itu tinggal sendirian dalam kastil dengan tubuh yang tidak lengkap. Dan manusia ciptaannya itu bernama Edward. Kita kembali ke masa lalu. Seorang sales alat kecantikan bernama Peg berjualan di sekitar situ, hingga ia sampai ke sebuah rumah yang bergaya gotik. Peg pun masuk ke halaman kastil tersebut dan melihat taman yang begitu indah. Peg mengetuk kastil itu, namun tak ada yang menjawabnya. Akhirnya ia masuk tanpa permisi. Kastil itu sangat menyeramkan. Peg tetap mencoba menyapa, namun tidak ada seorang pun di sana. Sesampainya di atas, ia melihat sesosok makhluk di sudut ruangan. Si makhluk tersebut mendekatinya. You don't have to hide from me. I'm Peg. What happened to you? I'm not finished. Oh! Melihat sosok itu, Peg sempat ketakutan dan mau kabur. Namun sosok itu melarang Peg pergi. Peg merasa kasihan ketika melihat tangannya yang seperti gunting. Sadar Edward tidak berbahaya, Peg pun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah, Peg mengenalkan Edward pada keluarganya melalui foto. Ketika memperkenalkan anak ceweknya yang bernama Kim, Edward pun terpesona. Setelah Edward tinggal bersama Peg, para tetangga di situ pada penasaran pada Edward. Saking penasaran, warga pun mengajak Peg untuk mengadakan pesta dan memperkenalkan Edward. Malam pun tiba. Akhirnya, anaknya Peg yang bernama Kim pulang, sementara Edward sedang berada di kamarnya. Ketika sedang ngaca enak, Kim pun terkaget-kaget melihat Edward dengan tangan guntingnya. Edward pun merasa shock, lalu dia diberi alkohol oleh Bill, dan Edward pun pingsan setelah minum alkohol. Keesokannya, Edward merubah tanaman-tanaman di komplek itu menjadi indah. Ia pun diajak ke sekolahan anaknya Peg yang bernama Kevin. Terus bereksperimen, Edward mencoba mencukur anjing tetangga Peg. Karena hasilnya bagus, seluruh warga berbondong-bondong mencukur anjingnya. Setelah tanaman dan anjing, Edward pun handal mencukur rambut. Edward pun mendadak viral, dan dia diundang ke Trans TV. Di dalam studio, tangannya menyentuh kabel mic, dan ia pun pingsan. Yaelah. Joyce, seorang janda penggoda, mengajak Edward membuka salon pangkas rambut. Ketika Edward dan Joyce survei tempat cukurnya, Joyce menggodanya. Itu membuat Edward panik dan meninggalkan Joyce.
nggak jadi enak-enak nih. Pacar Kim yang bernama Jim terobsesi ingin membeli mobil van. Ia pun merencanakan perampokan rumahnya sendiri yang melibatkan Edward. Jim memerlukan Edward untuk membuka kunci. Jim meminta tolong pada Kim agar Edward mau diajak untuk perampokan ini. Malamnya, perampokan itu terjadi. Edward pun berhasil membuka pintu. Namun, apa yang terjadi? Edward terkurung di rumah yang sedang dirampok. Jim dan yang lainnya melarikan diri. Polisi pun datang dan mengepung Edward. Saat kabur, Kim ingin kembali untuk menyelamatkan Edward. Edward yang akan ditembak oleh polisi diselamatkan oleh para tetangga. Akhirnya, Edward ditahan oleh polisi. Namun karena berbagai sebab, Edward pun dibebaskan. Guidance. Furthermore, his work, the guard. Listen, it could keep me up all night worrying. Perampokan itu pun viral dan memancing para wartawan untuk meliput Edward. Kim mendatangi Edward untuk meminta maaf. Edward tahu bahwa yang akan dirampoknya adalah rumah Jim. Namun Edward tidak bisa menolak karena Kim yang mengajaknya. Tak lama, Jim datang. Kim dan Jim bertengkar sedangkan Edward marah melihat Jim datang. Saking emosinya, Edward merusak rumah Peg. Akibat kejadian itu, Edward pun diajari berperilaku baik oleh Bill. Namun gosip pun cepat tersebar. Edward yang merusak rumah Peg menjadi bahan obrolan para ibu-ibu. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Kim aneh melihat ketika ada salju di luar. Setelah Kim melihat keluar rumah, ternyata Edward sedang mengukir sebongkah es. Oh, romantis. Si Jim datang lagi mengagetkan Edward. Dengan tak sengaja, tangan Kim pun tersayat oleh tangan Edward. Melihat itu, Jim memarahi Edward lalu mengusirnya. Karena Jim yang semena-mena, Kim pun mengajak Jim putus. Puas. Edward yang emosi merusak semua benda yang ada di depannya. Kejadian itu membuat warga jadi merasa tidak nyaman. Peg dan Bill pun mencoba untuk mencari Edward yang kabur. Apesnya lagi, Edward pun menjadi buronan polisi. Saat melihat polisi patroli, Edward kembali ke rumah Peg. Kim yang sedang menunggu di rumah senang melihat Edward kembali. Uhuy! Kim yang mulai ada perasaan pada Edward memintanya untuk Edward memeluknya. Si Jim datang lagi dengan emosi datang lagi ke rumah Peg. Dengan keadaan mabuk, Jim mengendarai mobil van temannya. Di dalam perjalanan, Kevin yang sedang berjalan hampir tertabrak oleh Jim. Karena panik, Edward pun melukai muka Kevin. Kejadian itu mengundang warga datang untuk melihatnya. Jim datang memukul Edward, lalu Edward menyayat tangannya Jim. Puas. Edward pun lari kembali ke dalam kastil. Run, Edward, run. Suara tembakan pun terdengar. Warga berbondong-bondong datang ke kastil, penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu pula Kim yang datang menyusul Edward ke kastil. Sesampainya Kim di kastil, Edward pun meminta maaf pada Kim atas kejadian yang ia lakukan kepada Kevin. Tak lama, si Jim datang kembali membawa pistol. Dia datang dan menyiksa Edward. Namun Kim membantu Edward. Jim memukul Kim. Melihat itu, Edward menjadi emosi. Akhirnya, Edward membunuh Jim dengan tangannya sendiri. Puas. Setelah kejadian itu, Edward mengucapkan perpisahan pada Kim dan Jim yang jatuh dari atas kastil, mayatnya ditemukan oleh warga.
Kim mencari alasan agar warga percaya Edward telah meninggal juga. Kim juga membawa tiruan tangan Edward yang ada di kastil agar warga percaya Edward telah mati. Dan para warga percaya. Kembali ke awal, Kim yang sudah tua mengatakan pada cucunya, setelah kejadian itu, Edward tidak pernah lagi terlihat. Dan sebelum ada Edward, tidak pernah ada hujan salju di sana. Itulah akhir dari film Edward the Scissorhands. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.